Bayangin satu hari nanti anak lu pulang sekolah cuy, lalu nanya ke lu semua, ayah kenapa sih kita dulu membela Palestina, bukannya Israel itu juga korban. Dan kalaupun saat itu atau masa itu datang cuy, itu bukan karena kalian gagal mengajari anak-anak kalian, tapi lebih karena ada pihak lain yang lebih dulu mengisi kepalanya. Dan hari ini ada pejabat asing yang secara terang-terangan bilang bahwa pendidikan anak-anak Indonesia perlu diubah cuy. Kok bisa sampai seterus terang itu? Kok bisa ada pejabat resmi barat yang terang-terangan mau intervensi kurikulum pendidikan anak-anak kita? Makanya jangan skip videonya biar kalian nggak gagal paham sama semua yang mau gue sampaikan. Oke cuy, selamat datang di YouTube channel gue, Anggara Pawinata, tempat gue ngelantur ngomongin politik, geopolitik, dan komunikasi politik. All about politik. Bagi yang punya TikTok, kalian juga bisa follow akun TikTok gue di Anggara Pawinata. Dan sebelum kita masuk ke inti pembahasan, gue mau cerita sejarah dikit cuy. Tenang aja, ini relate kok. Setiap kali ada perubahan kekuatan besar yang menang, mereka hampir selalu melakukan hal yang sama. Pola yang berulang, konsisten, dan bisa dilacak secara historis. Biasanya ada 3 tahap penguasaan. Tahap pertama adalah militer, kalau perlu pakai senjata. Tahap kedua ekonomi dan politik, atur ulang sistem, aliran uang, dan kekuasaan. Tahap ketiga, ini yang paling halus, adalah narasi dan ingatan kolektif. Dan ini nggak ditembakkan lewat senjata, tapi ditanam lewat pendidikan generasi yang diciptakan. Tahap ketiga ini yang paling lama efeknya cuy, dan paling susah dilawan. Karena yang diubah bukan pemerintahan, tapi cara sebuah bangsa mengingat dirinya sendiri. Kita bisa lihat ini dengan jelas di Jepang pasca Perang Dunia Kedua cuy. Setelah Jepang kalah perang tahun 45, Amerika Serikat menduduki Jepang, tapi yang diduduki bukan cuma wilayah dan pangkalan militernya. Justru yang dirombak adalah cara berpikir orang Jepang itu sendiri cuy. Caranya sederhana tapi efektif, yaitu lewat buku sejarah dan pendekatan sipil. Narasi yang dibangun perlahan menggeser posisi Jepang cuy. Jepang nggak lagi dipotret sebagai agresor yang sadar, tapi sebagai bangsa yang tersesat oleh militerismenya sendiri. Kejahatan perang nggak dihapus, tapi bahasanya dilunakan. Patriotisme militer digambarkan sebagai bahaya, ultranasionalis jadi sesuatu yang tabu di sana. Hasilnya kerasa cuy sampai hari ini. Generasi muda Jepang tumbuh tanpa kebanggaan militer. Jepang jadi negara yang sangat disiplin, ekonominya kuat, teknologinya maju, tapi punya trauma mendalam kepada penggunaan kekuatan. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka dibentuk seperti itu. Lalu kita pindah ke Jerman pasca Nazi. Dan ini adalah contoh paling ekstrim cuy, dan paling rapih cuy. Setelah Nazi kalah, sekutu menjalankan program yang disebut denazification. Semua simbol, ide, dan narasi tentang Nazi dihancurkan total cuy. Tapi kuncinya bukan di pengadilan atau tentara. Kuncinya ada di kurikulum sejarah. Anak-anak Jerman sejak dini diajarkan tentang Holocaust, ditanamkan rasa tanggung jawab kolektif atas masa lalu bangsanya sendiri. Nasionalisme diajarkan sebagai sesuatu yang berbahaya karena dianggap berpotensi melahirkan fasisme yang menciptakan tokoh monster layaknya Hitler. Program ini berhasil total cuy, tapi ada efek sampingnya. Jerman modern atau hari ini jadi sangat berhati-hati soal identitas nasional. Sampai hari ini kritik terhadap Israel di Jerman langsung jadi isu sensitif. Kenapa? Karena memori kolektifnya udah dikunci lewat pendidikan sejak kecil. Sekarang kita lihat Eropa Timur pasca runtuhnya Uni Soviet. Ini contoh paling relevan dengan kondisi dunia hari ini. Setelah Uni Soviet bubar cuy, Amerika Serikat dan NATO masuk. Tapi bukan lewat tank, bukan lewat perang, bukan lewat tentara. Yang masuk lebih dulu adalah NGO, program pendidikan, bantuan kurikulum, dan revisi buku sejarah. Narasi lama bahwa Uni Soviet adalah pembebas dari Nazi pelan-pelan diganti cuy. Uni Soviet diposisikan sebagai penjajah, Rusia digambarkan sebagai ancaman historis, Barat ditempatkan sebagai simbol kebebasan dan masa depan. Generasi baru di Polandia, negara-negara Baltik, dan Ukraina tumbuh dengan satu insting emosional cuy, anti Rusia dan pro Barat. Ini bukan kebetulan politik, ini adalah hasil dari kurikulum yang udah bekerja dan mondar-mandir di kepala generasi penerus mereka selama 2-3 dekade. Kalau semua contoh ini diringkas cuy, polanya selalu sama. Barat selalu punya andil dalam menentukan siapa korban dan siapa penjahat dalam hal sejarah. Menentukan bahasa apa yang boleh dan gak boleh digunakan dalam dunia akademis, intelektual, bahkan percakapan sehari-hari cuy. Barat mengajarkan itu ke anak-anak atau generasi muda. Tunggu satu generasi dan lawan ideologis akan mati dengan sendirinya. Gak perlu tank, gak perlu kudeta. Ya itu tadi intermezzo ya untuk bridgingan gue ke inti masalah cuy. Sekarang kita masuk ke konteksnya. Kemarin lewat di beranda gue di TikTok,
beredar luas sebuah video gitu ya tentang sebuah rabi Yahudi yang disebut-sebut sebagai utusan khusus Donald Trump dan dikaitkan dengan isu perubahan kurikulum pendidikan spesifik di Indonesia. Ini bukan cuma rumor cuy, ini beneran muncul di berbagai media nasional bahkan internasional, lalu viral dan memicu reaksi keras di ruang publik. Maksud gua kok ya seterbuka itu gitu loh. The president is sending a very strong message. Think about it. Ironically, I get off a plane. I am the president's representative and I am walking off with a yarmulke. And I have kosher food and embassies will have kosher food. It is a game changer. The appointment is a game changer. And it's not about history. It's about education. And how do we educate? Indonesia has 350 million Muslims living in the country. How do we change their textbooks? How do we hold the people in Gaza accountable that if America is paying for UN textbooks and supposedly the changes are made, why are those textbooks not being used and why are they using their old textbooks? We have to teach people it's not okay to educate your kids to be a martyr. Okay? And we have to hold those countries accountable. How do we battle anti-Semitism on the internet? How are we doing better on algorithms? What companies can we work with? We are going to have a whole division within the office of the Special Envoy to combat anti-Semitism that is going to work on technology and working with the greatest leaders in technology, many of whom are Jewish and have offered their assistance. The office is going to be revamped entirely to be one of the highest profile offices in the State Department because that's what the Secretary wants and that's what the President wants. So we are going to have a very, very strong mandate on education, on protecting people, and how are we able to make a huge difference in combating what goes on. Nah, setelah gua cari-cari infonya, laki-laki ini bernama Yehuda Kaplan, cuy, yang ditunjuk Donald Trump jadi utusan khusus untuk memantau dan memerangi antisemitisme di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Gak usah gua jelasin ya apa itu antisemitisme, kalian cari sendirilah di Google. Dan yang jadi kontroversial cuy, Kaplan ini menyinggung soal pentingnya peran pendidikan dalam memerangi antisemitisme atau antisemit, yang mana dia menyebut bahwa kurikulum di berbagai negara termasuk dia menyebutkan secara spesifik Indonesia menurut pandangannya perlu dapat perhatian cuy, bahkan perubahan. Dan pernyataan inilah yang kemudian memicu kegaduhan besar di Indonesia termasuk gua. Karena ya kurikulum pendidikan adalah wilayah kedaulatan nasional kita bukan? Dan sebenarnya Indonesia sendiri juga udah menyatakan sikap yang cukup tegas gitu ya, membedakan antara sikap anti penjajahan dengan antisemitisme. Orang kita nggak benci sama Yahudi cuy, termasuk ajaran dan pemeluknya. Yang kita kutuk dan kita laknat itu penjajahannya, tindakannya. Ini dua hal yang berbeda dan nggak boleh dicampur adukan. Sampai sekarang sih belum ada keputusan kebijakan atau langkah resmi dari pemerintahan kita yang mengarah pada perubahan kurikulum sekolah akibat tekanan atau permintaan pihak luar ini ya. Dan pernyataan soal perubahan kurikulum ini sepenuhnya berasal dari pandangan atau interpretasi yang disampaikan oleh Yehuda Kaplan ini sendiri, dan seharusnya ini nggak secara otomatis jadi kebijakan yang nantinya akan diterapkan di Indonesia, dan memang kita harus kawal ini. Artinya apa yang dikatakan Kaplan ini masih di level wacana cuy, dan pernyataan resmi seorang utusan khusus presiden gitu loh, yang kemudian menuai kritik luas dari sekelompok masyarakat dan para pemangku kebijakan di Indonesia termasuk gua. Yang mau gua katakan kepada Bang Kaplan ini ya, Bang, kita ini bangsa Indonesia dengan mayoritas umat Islam sama seperti yang kau sebut gitu loh. Nggak usah lah berusaha mengintervensi arah pendidikan kami gitu loh. Apalagi soal agama dan res kalian ini. Kami ini orang Islam, nggak diajarkan sama Rasul kami untuk membenci kaum kalian gitu loh. Dan yang kami kutuk dan kami benci ini tindakan penjajahan yang dilakukan oleh beberapa dari kaum kalian di Palestina itu. Selebihnya kami nggak ada soal kan dengan kalian. Jadi jangan kau samakan kami sama mayoritas masyarakat di Eropa yang antisemit itu. Soal kita nggak menjalin hubungan diplomatik itu kan lebih kepada kalian masih memelihara pertumpahan darah di atas bumi dengan menjajah gitu loh. Dan terus terang aja itu bertentangan sama kami punya undang-undang. Gak ada orang kami benci personal dengan kalian. Tapi tindakan kalian yang kayak binatang itulah yang kami kutuk keras gitu loh.
loh. Ketika ada pihak asing yang berkata kita perlu mengubah cara anak-anak Indonesia memahami Israel dan memerangi antisemit gitu ya. Ini artinya sebenarnya sederhana cuy. Mereka cuma nggak pengen berdebat dengan orang dewasa macam kita hari ini. Mereka ingin membentuk generasi setelah kita, yaitu ya anak cucu kita. Dan kalau itu sampai berhasil cuy, nantinya Palestina oleh anak cucu kita sendiri bukan lagi dipahami sebagai korban penjajahan dan Israel akan dilihat sebagai negara konflik yang biasa cuy. Kritik dianggap kebencian dan semua itu sah karena masuk secara soft lewat kurikulum pendidikan dan buku pelajaran. Inilah kenapa menurut gua ini sangatlah berbahaya ya, dan luput untuk disadari oleh para konten kreator yang wirawiri di dunia TikTok maupun YouTube untuk dibahas. Karena ini semua datangnya itu bukan dari ancaman, tapi dengan bahasa toleransi, moral, hak asasi manusia, dan pendidikan. Padahal substansinya itu sederhana. Siapa yang mengontrol ingatan, dialah yang mengontrol masa depan. Dan penting gua untuk menggarisbawahi di sini, gua nggak bilang ini pasti akan terjadi. Gua cuma bilang polanya ada dan pernah berhasil di banyak tempat. Karena itu sikap kita yang paling waras bukan panik, bukan juga naif, tapi tenang, tegas, dan logis atau rasional. Karena penjajahan nggak selalu datang dengan senjata, kadang datang sebagai buku pelajaran.